bakat-bakat dari mereka itu mulai kelihatan. Tapi bukan berarti ketika mereka tidak bisa kita buang, itu tidak. Tapi akan kita bimbing terus. Karena apa sih? Tujuannya apa sih? Karena tujuannya KMY ini, saya mengharapnya itu jurinya adalah pure milik KMY. Jadi benar-benar bersih tanpa tersentuh oleh IO-IO lain. Jadi benar-benar hanya milik KMY. Juri-juri yang di KMY ini, bentukannya Om Gendut ini, itu rekrutmennya dari mana itu, Mas? Kalau rekrutmennya waktu itu ya saya nggak mengambil dari juri luar. Jadi saya mengambil dari teman-teman kacer sendiri karena emang fokusnya di kacer. Ya ternyata seiringnya berjalannya waktu, banyak antusias teman-teman yang ingin belajar mengenai kacer. Nah, dari mereka-mereka yang ingin belajar inilah mereka ada yang berani mengajukan diri. Mereka pun juga ingin bisa memilih kacer yang berkualitas. Nah, mereka inilah yang saya pilih untuk menjadi juri. Ya tentu saja ya nggak langsung dilepas begitu saja. Kebetulan di dalam KMY sendiri ada senior di bidang penjurian waktu itu yang sekarang dibantu sama Mas Leo Sanpeng. Nah, Mas Leo Sanpeng masuk dalam KMY dengan histori keburukannya dan segala macam. Waktu itu saya menepis karena saya melihat orang itu ya hanya ya saya bertemu orang ini tujuannya apa. Ternyata Mas Sanpeng itu punya aura positif di dalam KMY. Nah, dari Mas Sanpeng lah mengajari bagaimana caranya berjalan juri, bukan memilih burung kualitas loh ya, tapi cara bagaimana untuk berjalan agar bisa mengamati kacer secara lebih maksimal. Oh, jadi Mas Sanpeng secara tekniknya saja ya? Gitu Secara ya? tekniknya. Okay. Secara tekniknya itu Mas Sanpeng. Notabene untuk juri yang masih nol ini ya? Iya, notabene untuk masih nol. Sangat polos, ya. belum ngerti sama sekali tentang sistem penjurian. Masih nol sama sekali, masih nol. Nah, kok berani seperti itu kan? Artinya kan kalau masih nol itu perlu proses lama tuh. Bro. Ya karena berani, karena mereka intinya belajar. Tapi di sini didampingi dengan orang-orang senior juga tuh. Bukan semuanya pure dari nol. Ada Mas Anto sebagai korlap. Nah, Mas Anto yang sebagai korlap inilah yang menjaga kualitas burungnya. Juri-juri kita pun masih banyak pengajuannya salah. Itu tapi wajar, namanya kita saling belajar. Cuma dalam keputusan ketika mengeksekusi itu jangan sampai salah. Nah, yang mengkawal itu siapa? Ya Mas korlapnya, Mas Anto Tian sebagai senior di Kacermania Yogyakarta. Dan dalam berjalannya latihan pas kobar ini ya ternyata ya juri-jurian dari nol itu pun akhirnya menonjolkan kemampuan mereka masing-masing. Bakat-bakat dari mereka itu mulai kelihatan. Tapi bukan berarti ketika mereka tidak bisa kita buang, itu tidak. Tapi akan kita bimbing terus. Karena apa sih? Tujuannya apa sih? Karena tujuannya KMY ini, saya mengharapnya itu jurinya adalah pure milik KMY. Jadi benar-benar bersih tanpa tersentuh oleh IO-IO lain. Jadi benar-benar hanya milik KMY. Makanya dimulai dari nol itu ya? Ya, makanya mulai dari nol. Oke. Tadi event ini saya lihat ramai sekali, peserta dari luar kota juga pada datang dan
appreciate dengan kegiatan di KMY. Ini bagaimana ceritanya? Biasanya kan Kacer Mania nih yang ada kan cuma kacer yang digantang ini. Ada cucak hijau. Tadi itu ya, ada kelas bergengsi. Jadi kacer dan cucak hijau yang dimainkan di sini dan cukup membuat semarak lapangan parkir Trogorejo. Ya. Itu ceritanya bagaimana, Mas Gendut? Jadi ceritanya begini. Nah, ini. Karena lama ya berjalannya Paskobar ini kan udah ya mungkin hampir udah mendekati setengah tahun. Mendekati setengah tahun. Oke. Dari teman-teman Kacer sendiri ada yang merasa jenuh, ada pemain ya, ini tuh pemain. Untuk pemain ada yang merasa jenuh. Mbok jangan Kacer aja, mbok ada kelas hijau. Cuma kan kita kembali, kita menyadari bahwa kita ini hanya komunitas, intinya itu. Jadi ketika kita membawa kelas hijau kok rasanya kurang pas. Nah, cuma untuk kelas kemarin untuk event Latpres ini saya punya ide bagaimana sih kalau antar komunitas berkolaborasi. Itu pun saya juga nekat. Dalam artian nekat, ya juri-juri saya belum pernah menilai hijau. Yang saya percayakan ke siapa sih? Ya terutama ke senior-senior. Pak Anto Tian yang pernah sebagai juri di Jamblangan, atau Mas Sanpeng lah yang punya pengalaman juri. Saya pasrahkan ke mereka berdua. Jadi posisi mereka berdua ini udah sangat tepat ini di KMY, menurut saya udah sangat tepat. Ya ternyata dengan pendidikan juga beberapa pemain beberapa juri Kacer Mania kan juga ada yang bermain cak hijau. Ya jadi sedikit banyak mereka bisa memahami lah. Cuma semua kembali keputusan ada di Korlap dan pengawasnya siapa sih, Pak Leo Sanpeng itu tadi. Oke. Jadi dengan komunitas Ijolik ya tadi kemarin gandengannya ini. Sementara dari Ijolik sendiri menyerahkan ke KMY untuk segala sesuatunya atau bagaimana? Iya, dari Ijolik kemarin waktu beberapa minggu yang lalu saya melakukan mediasi ke Ijolik. Saya bertemu dengan Pak Huda, dengan Mas Handoko, Mas Freddy, Mas Oki Coki. Saya menawarkan bahwa KMY ini akan mengadakan Latpres dan KMY ingin mengajak kolaborasi sesama komunitas KMY dan Ijoholik. Waktu itu mereka ngomong komunitas Ijo itu ternyata banyak di Jogja. Cuma kan yang saya deket, saya kenal, saya mengerti kualitas orang-orangnya kan waktu itu ya Ijoholik. Maka itu dari itu saya membawa nama Ijoholik. Ketika saya menggabungkan komunitas antar komunitas, saya rasa itu masih dalam porsi yang pas. Dan tapi dari Ijoholik sendiri mereka waktu itu ya pasrah ke KMY. Pasrah ya, saya nggak tahu Ijoholik waktu itu mungkin ragu, itu pasti ya. Mesti ragu. Apa bisa? Apa KMY kok main nilai hijau, apa mampu apa enggak. Tapi saya salut sama Cak Ijo. Orangnya vektor-vektor semua. Mereka berangkat semua. Ya saya nggak tahu ini event Latpres ini mengecewakan mereka atau tidak, saya nggak tahu. Tapi respon dari para pemain positif, dengan full gantangan semua kelas Cak Ijo, tidak ada geseh, tidak ada protes sama sekali, mungkin malah di kelas kacernya malah jadi kocar kacir tadi. Tapi ya semua namanya kayak event seperti ini ya hal-hal seperti itu biasalah. Oke. Miss penilaian, geseh antar ya geseh tipis itu menurut saya masih wajar. Tapi kalau menurut Om Gendut sendiri, gesehnya itu kan disengaja atau tidak tuh kira-kira Mas? Sama jurinya atau memang nggak ngerti atau memang ada kesalahan secara miss begitu ya? Kalau dalam KMY itu istilah disengaja itu tidak ada. Saya berani jamin itulah. Saya berani jamin karena saya ikut mengawas langsung. Cuma kalau geseh mungkin karena kurang fokus atau kesel atau tekanan ya, karena terus terang mereka juri-juri awal ini belum pernah pengalaman untuk menjuri keluar dengan tiket besar, dengan tekanan seperti itu ya otomatis jiwa mereka ya bergejolak dan itu terganggu akhirnya kepikiran. Manusiawi sebetulnya. Manusiawi sebenarnya. Ya. Tapi kan saya lihat gesehnya itu juga tidak begitu jauh. Menurut saya tidak begitu jauh. Tetap kembali semua saya melihat, saya mengawasi. Tetapi yang koncar itu emang berdasarkan dari kualitas irama lagu. Irama lagu itu nomor 1 di KMY. Yang ditekankan di KMY. Jadi kayak burung kalau mancal 1, tapi memang dia bawa irama lagu mewah, bagus, ya menurut saya itu layak untuk mendapatkan 3 besar. Berarti istilahnya di KMY ini Om Gendut akan membentuk
juri burung bukan wasit burung ya. Bukan. Saya kan membentuk juri. Nek wasit burung itu kan sorry lihat salahnya ya. Iya betul. Nah, kita lihat yang bagusnya Ya, kan. sebenarnya. karena itu ya juri KMB itu pusing. Karena berbeda dengan IO lain. IO lain enak. Cuma milih burung 1 2 3 ya. Maaf ya ngomong seperti itu ya. Begitu nominasi lain mereka tinggal tembak nomor gantangan. Kan banyak kan seperti itu ya. Tapi di KMB sendiri saya menghilangkan itu. Saya kembali ke sistem lama. Bagaimana caranya burung itu koncar menurut kualitasnya. Jadi juri-juri di KMY itu bekerjanya sangat keras sekali. Walaupun 4 sesi itu kerja mereka keras karena mereka mencari 7 burung terbaik. Bukan mencari kesalahan. Bukan mencari kesalahan. Mau mencari kesalahan banyak. Makanya namanya bukan Iya. juri burung tapi wasit. Wasit. Kalau juri kan emang harus menilai. Kenapa sih irama lagu itu yang paling utama di KMY? Harus paham gitu pasti Ya, ya. itu karena ya kita juga sebagai pembeli juga mencarinya irama lagu dulu kan gitu. Sekarang Namanya juga lomba burung betul. berkicau. Sekarang punya burung, ada burung duduk roll show bagus, lagunya ngeplong-ngeplong apa kelenyam-kelenyam. Apa ia mau dibeli? Kita sebagai penonton apa yang mau membeli? Itu kan ya enggak. Kembali kalau kita mencari burung itu kan irama lagunya yang mewah. Dia punya roll speed, dia punya roll tembak. Nah, itu yang kita hargai itu. Cuma kalau memang ya semua kembali ke banding-bandingnya saat itu. Ketika memang saat itu burung kerjanya mewah semua ya, mungkin yang kita cari ya minusnya. Kelemahannya. gitu. Minusnya.